Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim, dan insyaallah nanti kita akan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah sampai kepada tafsir surat An-Nas, di mana kita mengawali pelajaran tafsir itu dari surat Ad-Duha, kemudian berhenti sejenak sampai surat Al-Fil, kemudian melangkah lagi ke surat Al-A'la, Al-Wasyiyah, Al-Fajr, Al-Balad, kemudian Asy-Syam, kemudian Al-Lail, kemudian dilanjutkan lagi dari surat Al-Quraisy, surat Quraisy sampai surat An-Nas. Kenapa kita belajar tafsir tersebut? Karena ayat-ayat tersebut itu adalah ayat-ayat yang sering kita baca di setiap harinya. Dari surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, sampai ke surat An-Nas adalah ayat yang sering dibaca oleh para imam ketika salat berjamaah. Maka sangat rugi sekali apabila kita tidak tahu maknanya, tidak bisa mempelajarinya, maka kita tidak akan bisa khusyuk. Karena salah satu cara agar kita itu khusyuk dalam salatnya, yaitu kita itu paham apa yang kita baca salat itu. Doa yang kita baca itu paham, mulai dari Al-Fatihahnya, kemudian rukuknya, sujudnya, sampai bacaan surat-surat pendek. Itu kalau kita paham, insyaallah pikiran-pikiran yang lainnya, pikiran-pikiran ketika keadaan-keadaan di luar salat itu tidak akan mengganggu kita apabila kita paham apa yang dibaca. Kenapa muncul pikiran-pikiran yang lain ketika kita sholat? Karena pertama memang gangguan setan. Kemudian yang kedua, karena kita tidak tahu maknanya. Kalau seandainya kita itu tahu maknanya, ketika kita baca, insya Allah kita yang terpikirkan itu adalah makna dari yang kita baca. Kalau seandainya kita tidak tahu maknanya, maka pikiran kita akan kemana-mana. Pikiran kita akan kemana-mana. Maka jangan salah, ada orang yang ketika sholat lupa rakaatnya. Jangan salah, ada orang yang ketika sholat lupa gerakan sholat, lupa sholatnya, lupa bacaannya, lupa macam-macam. Karena saking pikirannya sudah kemana-mana. Karena pikirnya tidak fokus ke bacaan tersebut, tidak fokus kepada makna yang dibaca. Jangan salah. Jangan salah juga ketika kita itu membaca sebuah doa, misalnya Subhana Rabbil Azim, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kita baca saja, mulut kita qomat kamit saja, tapi kita tidak tahu maknanya. Maka itu sebuah kerugian besar. Kenapa saya bilang kerugian besar? Karena doa-doa tersebut adalah doa-doa yang sering kita baca setiap kita sholat. Maka alangkah ruginya sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita, sholat 17 rakaat sehari semalam, tidak paham apa yang dibaca, maka alangkah ruginya hidup kita. Kemana saja kita? Kemana saja? Maka alangkah ruginya ada orang yang tidak paham apa yang dibaca. Padahal setiap hari dia baca, tapi tidak paham. Maka sangat rugi sekali orang yang tersebut. Maka seberusaha mungkin kita itu memaknai sholat kita, agar tidak terburu-buru ketika sholat. Agar tidak sekedar ruku, sujud, iktidal, wudu, yang terdua sujud, kemudian dan sebagainya, selesai. Termasuk lagi zikir, istighfar, astagfirullah, 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 la ilaha illallah wa la syarika lahu, kita baca, tapi tidak tahu maknanya, alangkah ruginya. Bagaimana timbul kehusyukan dalam zikir kalau tidak tahu maknanya? Tiap hari kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap kali kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tiap kali kita membaca Rabbana zalamna anfusana, tiap kali kita baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tahu tak arti dari Rabbana hab lana? Ya Allah, karuniakan kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami atau dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Makna dari penyejuk pandangan, kata para ulama, semuanya mayoritas mengatakan bahwa penyejuk pandangan atau qurrata a'yun artinya mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan ketaatan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa. Jadi setiap kita baca doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan kami jadikan ya orang-orang muttaqin ya, waj'alna lil muttaqina imama, sebagai imam, pemimpin. Ya. Doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami, anfusana, wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak menghapuskan dosa kami, wa tarhamna, dan Engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh benar-benar kami akan ya, menjadi orang-orang yang merugi. Luar biasa. Jadi setiap doa kita paham maknanya, kita akan bahkan ketika berdoa pun menangis. Ya, menangis. Ya. Dan doa-doa yang kita baca itu semuanya ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Seperti itu. Jadi mulai sekarang kita perbaiki diri kita ya, untuk lebih ditingkatkan lagi ketakwaan kita, ditingkatkan lagi kekhusyuan sholat kita, baik itu sholat ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, ketika berdoa tidak terburu-buru. Bukan budak kecil lagi kita. Kita bukan budak kecil lagi. Doa orang tua, wala mabifili wali wali kami. Kita bukan anak kecil lagi. Kita masuk ke surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, ya, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini bahwasannya maksudnya Tuhannya manusia, ya, maknanya adalah manusia ini salah satu makhluk yang paling sempurna. Bukan salah satu ya, makhluk yang paling sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami campakkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Jadi manusia ini adalah makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, malaikat itu tidak punya nafsu, tapi malaikat itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu ya, punya nafsu saja, tapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya pilihan, bisa taat kepada Allah, bisa dia membangkang kepada Allah. Hewan itu ya, itu punya nafsu. Ya, tapi dia tidak punya akal. Gunung makhluk Allah, ya, bentuknya tidak sempurna. Dia hanya menancap di bumi. Ya. Sungai, laut makhluk Allah. Ya. Mereka itu apa? Hanya sekedar ya, terhampar saja laut. Ya. Tumbuhan juga makhluk Allah. Ya, semua makhluk Allah itu tidak sempurna kecuali manusia. Ya. Nah di sini, maka dari itu manusia tersebut diwajibkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang manusia tersebut meminta kepada selain Allah, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ada manusia laki-laki yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Tidak akan menambah ketaatan kecuali hanya menambah kesengsaraan saja itu. Makanya jangan heran ketika orang-orang itu bekerja sama dengan jin, tidak ada manfaatnya. Mereka pakai pesugihan, mereka pakai penglaris, mereka pakai jimat, pakai pelet, dan sebagainya. Apakah ada kenikmatannya? Ada, sesaat saja. Tapi kesengsaraannya itu panjang. Orang yang bekerja sama dengan jin tidak akan tenang hidupnya. Mengikuti perintah jin, harus membalkan ini, harus melakukan ini, nyembelih ayam hitam, nyembelih sapi hitam, harus di malam Jumat Kliwon, ya, harus di malam 1 Suro misalnya. Ya. Kalau tidak, ya, engkau akan miskin. Ya. Harus renovasi rumah, ya, setiap tahun harus renovasi, atau 5 tahun sekali renovasi rumah. Ya. Pesugihan kandang kubra terkenal, 5 tahun sekali renovasi rumah. Ada yang pakai penglaris, ya. Tapi harus memberi makan jinnya.
Ada yang membuat suami istri itu bisa bercerai. Dan macam-macam. Sihir macam-macam. Dan itu sudah diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin. Ada manusia yang minta pertolongan kepada manusia yang lainnya. Makanya sebab turunnya surat An-Nas ini, Al-Falaq dan An-Nas, itu Nabi kita itu, saya ulang lagi, Nabi kita itu pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labib bin Al-A'sam. Yahudi. Jadi Nabi kita itu berhalusinasi. Seolah-olah sudah melakukan ini, padahal belum. Seolah-olah belum melakukan, tapi sudah. Jadi halusinasi. Ya. Kemudian diutuslah oleh Allah 2 malaikat. Ditaruhlah di kepalanya, ada di kakinya. Satu malaikat bertanya, ya, kenapa ini Nabi Muhammad SAW? Malaikat yang satunya menjawab, Nabi SAW itu disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labib bin Al-A'sam. Kemudian di mana tempat sihirnya? Dijelaskan di sumur tua. Ya. Kemudian pakai apa dia sihirnya? Pakai sisir. Kemudian dibalut dengan rambutnya. Kemudian dikasih oleh pelepah kurma. Ditaruh ke sumur yang paling dalam. Kemudian setelah itu apa? Nabi SAW menyuruh para sahabatnya, beberapa sahabatnya, untuk menghancurkan sumur tersebut dan mengambil perantara tersebut, mengambil buhul-buhul dari sihir tersebut. Diambil, kemudian dihancurkan itu buhul, kemudian Allah turunkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Nabi SAW terbebas dari sihirnya tersebut. Jadi salah satu sebab turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas adalah karena Nabi kita pernah disihir. Dan ini salah satu bukti bahwasanya sihir itu ada. Seperti itu ya. Kemudian Malikin Nas Ilahin Nas. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, raja manusia dan sesembahan manusia. Ay al-Malik alladhi lahu as-sulta al-ulya fin nas wa tasarruf al-kamil huwa Allah. Maksud dari Malikin Nas itu adalah raja manusia, itu raja yang memiliki kekuasaan yang sangat tinggi terhadap manusia. Banyak raja-raja di dunia, ya, raja di dunia itu banyak. Tapi yang paling tinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berhak disembah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berhak diibadahi Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Thailand, ketika menghadap sang raja, itu harus membungkuk atau berjalannya seperti bungkuk, merangkap. Raja di Thailand, masyhurinya ya, ketika menghadap sang raja itu merangkap mereka. Maka kalau ada orang Islam yang seperti itu, apa bedanya dengan orang kafir? Ya. Banyak tersebar di YouTube bahwasanya mereka berjalan merangkap menghadap gurunya, ya, menghadap gurunya sampai mencium kaki gurunya. Ya. Ada lagi yang lain, misal ketika gurunya itu berjalan, ya, mereka itu memberikan sejadah, dihamparkan sejadah tersebut, ya, nanti dilalui oleh gurunya masuk ke masjid, ya, gurunya datang dihamparkan sejadah. Maka itu sangat berlebihan. Kita boleh hormat terhadap guru, boleh hormat terhadap orang tua, boleh hormat terhadap apapun, siapapun itu, nah, tapi tidak boleh berlebihan terhadap mereka. Ya. Ada orang yang hormat sekali kepada gurunya, tapi dia tidak hormat kepada orang tuanya. Itu luar biasa. Di mana akal sehatnya? Ya. Hormat terhadap guru, tapi tidak hormat kepada manusia, hormat kepada orang tuanya. Itu sangat bertolak belakang. Ya. Harusnya lebih hormatlah kepada orang tua daripada hormat kepada guru. Seperti itu. Ilahin nas ma'luhum wa ma'buduhum. Al ma'budu haqqal ladzi ta'lahuhul qulub wa tuhibbuhu wa tu'azzimuhu wa huwa Allah. Jadi maksud dari ilahin nas atau sesembahan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan yang berhak disembah oleh manusia. Tidak boleh ada tuhan-tuhan yang lainnya, ya. Disembah dengan cara yang benar, bukan dengan asal-asalan, ya. Disembah dengan penuh kecintaan dan penuh keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini salat, ya, bukan semata-mata kita tuh hanya mengumpulkan kewajiban, tidak. Karena dalam hati kita itu ada cinta, ada pengharapan,
dan ada ketakutan. Yang kita harapkan adalah pahala. Yang kita takutkan adalah dosa. Dan yang kita lakukan ini adalah bentuk cinta. Itu. Jadi bukan hanya, makanya orang-orang yang beribadah hanya menggugurkan kewajibannya, tidak akan pernah ada tiga-tiga itu dalam hatinya. Tidak akan pernah. Makanya jangan heran kalau ada orang yang mengatakan yang penting sholat. Gerakannya terserahlah, yang penting sholat, yang penting sah. Tapi tidak pernah membekas di hatinya. Ada orang yang tiap kali hatta membaca Al-Quran, tapi pacaran masih banyak. Pacaran tiap hari melewati, bukan tiap hari ya, tiap kali melewati surat Al-Isra ayat yang ke-32, wala taqrabuz zina, tiap kali melewati, tiap kali baca. Tapi karena tidak ada kecintaan kepada Allah, tidak ada pengharapan kepada Allah, tidak takut kepada Allah, sekadar baca. Kita tahu judi itu haram. Riba haram, sogok menyogok haram. Tahu semuanya. Tapi karena kita tidak ada ketakutan kepada Allah, maka lewat saja. Makanya jangan heran ketika kita ditanya kepada semua umat muslim, apa hukumnya makan daging babi? Semua insya Allah jawab haram. Insya Allah semua jawab haram. Ketika ditanya apa hukum makan daging babi, tapi zinanya masih jalan, riba masih jalan, judi masih jalan, sogok menyogok masih jalan, syirik masih jalan, membuka aurat masih jalan, semuanya masih jalan. Yang hanya takut dengan daging babi saja. Padahal kita ini adalah hamba Allah. Seperti itu. Karena tidak ada ketakutan kepada diri kita. Ya. Tidak ada ketakutan. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarril waswasil khannas, dan dari kejahatan waswas, itu bisikan-bisikan di dalam dada manusia. Ya. Makna al-waswas, qala al-ulama, innaha masdaru yuradu bi ismul fa'il. Nah, itu arti bahasa Arabnya. Nah, wal waswasa hiya ma yulqa fil qalbi minal afkari wal awhami wat takhayyulat allati la haqiqata laha. Kata para ulama, al-waswas itu adalah apa yang ada dalam hati. Apa yang ada dalam hati? Berupa waswas itu seperti bahasa lebih mudahnya itu gelisah, ragu. Bahasa mudah dipahami, ragu. Itu perasaan ragu dalam hati, ya, yang bukan sebenarnya. Dia ragu dia. Jadi perasaan waswas itu ada perasaan ragu-ragu dalam hati manusia. Siapa yang melakukan waswas tersebut? Yaitu syaitan. Makanya jangan salah. Ya. Al-Imam Qatadah dan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, mengatakan bahwasannya di setiap harinya itu iblis itu selalu mengintai hati kita. Mengelilingi hati kita. Apabila kita itu lengah, masuklah iblis itu. Selalu mengintai. Ya. Target utama dari iblis itu adalah hati. Karena apabila hati kita itu sudah dipenuhi dengan dosa, maka efeknya apa? Yang pertama, malas beribadah. Yang kedua, susah dinasihati. Yang ketiga, ya, merasa bahwa diri dia tidak bersalah. Sebenarnya banyak efek dari dosa. Nanti bisa dibaca di kitab Ad-Da' wad Dawa karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala. Penyakit dan obatnya, penyakit hati dan obatnya. Jadi banyak efek dosa. Ya, itu. Ya.
Setiap hari iblis itu mengintai kita, hati kita. Targetnya adalah hati. Sebagaimana dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Inna fil jasadi mudghatan." Setiap jasad atau jiwa atau tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika segumpal daging ini baik maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, jika segumpal daging ini buruk maka buruk juga semua anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging ini adalah hati. Maka antara mulut dan hati pasti sinkron, berhubungan. Apa yang dia ucapkan itulah salah satu gambaran hati dia. Apa yang dia kerjakan itu salah satu gambaran hati dia. Jadi hati bisa kita nilai dengan apa? Tubuh kita. Apa yang keluar dari tubuh kita itu bisa kita nilai. Walaupun tidak sepenuhnya, bisa kita nilai, walaupun tidak sepenuhnya. Maka hati-hatilah dengan hati. Karena hati itu adalah inti dari diri kita. Godaan iblis itu dari hati. Godaan iblis dari hati itu. Otak mencerna, kemudian yang lainnya melakukan actionnya. Seperti itu. Bahkan ulama tafsir yang lain mengatakan bahwasanya setiap iblis itu memegang anggota tubuh kita. Tangan, kaki, mata, hidung, mulut, kemaluan dipegang. Karena kalau ada celah, langsung mereka goda melalui tangan, melalui kaki, melalui mulut, dan melalui kemaluan. Oh, mereka sampai pegang, bahasa itu dipegang bahasanya, atau dengan ketat. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi bisikan-bisikan syaitan itu adalah was-was dalam dada manusia. Termasuklah ketika sholat. Takbir berapa kali? Allahu Akbar. Ulang lagi. Allahu Akbar. Kau ini belum sah. Allahu Akbar. Ulang terus. Wudu pun sama. Makanya saya temui di dekat rumah saya itu ada orang yang sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Besar pula suaranya. Di samping aku tidak husuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika imamnya rukuk, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru rukuk baru baca. Cepat niat. Sama ketika rukuk, bukan rukuk at-tahiyat. At-tahiyatulillah. Wassalawatu watthayyibah. Ulangi. At-tahiyatulillah. Wassalawatu watthayyibah. Ketika imam sudah salam, at-tahiyatulillah. Wassalawatu watthayyibah. Baru baca. Maka itu adalah waswas syaitan. Makanya ketika kita sholat itu harus menumbuhkan keyakinan, yakin. Oh, sudah sah, sudah wudu, insya Allah benar, insya Allah yakin, sudah selesai. Ya, itu aja. Waswas syaitan. Ya. Dan yang ayat terakhir Allah mengatakan minal jinnati wan nas. Ya. Jadi yang menggoda itu bukan hanya dari kalangan manusia, dari kalangan jin, tapi kalangan manusia juga. Makanya mayoritas ahli tafsir termasuk Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya manusia itu ya bisa membuat termasuk godaan juga. Yang membisikkan kejahatan juga manusia itu. Jadi bukan hanya dari kelompok jin saja seperti iblis yang tidak tampak, manusia pun bisa membisikkan ke dalam kuping manusia. Kalau jin itu dari hati, bisik-bisiknya, kalau manusia dari kuping, bisik-bisik, ya, godanya, dihasutnya. Ya. Jin dan manusia. Jadi ada sifat-sifat syaitan dari jin dan manusia tersebut. Ya, maka dari itu, kalau ada kawan kita yang mengajak kepada keburukan, maka itu
segera ya, istighfar, diingatkan bahwasanya dosa itu adalah itu adalah perbuatan dosa. Dan ingat, karena kita itu belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermudah-mudahan berbuat dosa, apalagi dosa besar ya. Sogok menyogok ketika pilkada, ketika pemilihan presiden, sogok menyogok masuk sekolah dulu sekarang ini. Apa aja ya Allah? Kebanyakan nih. Wajar negara kita nih dikasih pemimpin yang jelek. Dari pucuk ke bawah sama kan loh. Dari pucuk ke bawah. Pak sekolahnya dulu idaman, aduh. Bisa. Kalau keluarga, misal kita ambil contoh, keluarga saja. Ayah, seorang suami, amanah. Suami yang amanah, suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah, ya. Keluarga tersebut akan terbimbing, baik anaknya ataupun istrinya. Kalau benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rusak keluarga itu, rusak. Ya. Makanya ada pernyataan sindiran, anjing itu tidak akan memilih singa sebagai pemimpin. Anjing akan milih anjing. Singa pasti akan pilih singa. Singa nggak mungkin milih anjing. Singa pasti akan pilih singa. Ya, itu pernyataan sindiran ya. Maka dari itu, ya seperti itulah gambaran ya, dunia perpolitikan Indonesia. Ada pertanyaan sampai sini? Was-was yang baik. Tapi kalau di sini sih memang was-was itu kebanyakan keburukan, Pak. Ya, keburukan. Kalau dalam akidah itu bukan disebut was-was. Itu disebut prasangka, zon prasangka. Tapi kalau was-was itu tidak ada yang baik, Pak. Menurut sepengetahuan saya. Karena yang baik itu biasanya prasangka, disebut zon. Kalau was-was itu biasanya tetap negatif bawahnya. Anak kita jalan sama laki-laki yang bukan muhrim. Was-was negatif, Pak. Tetap negatif. Tapi kalau yang baik itu disebut prasangka zon. Zon itu prasangka, tapi dia mengarah ke yang baik. Seperti itu, Pak. Jadi pengetahuan saya was-was tidak ada yang baik. Semua mengarah ke negatif. Wallahu a'lam bishawab. Itu semua pengetahuan saya. Yang baik itu disebut zon. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan membahas sedikit tentang ain. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu sihir yang melalui pandangan mata itu disebut ain. Ain artinya mata. Jadi sihir itu ada yang namanya ain. Isabatul ain ghairahu bi'ainihi. Itu seorang memandang yang menimbulkan gangguan pada pandangan. Itu disebut ain, penyakit ain. Jadi penyakit ain ini adalah penyakit yang disebabkan karena pandangan mata manusia. Ain terbagi menjadi dua, yaitu ain yang baik dan ain yang bukan ain yang baik. Ain yang takjub kepada sesuatu, terpukau dengan sesuatu, dan ain yang buruk, ya, hasidan. Nah, jadi ain yang takjub itu atau kagum, wah masya Allah, kagum terhadap sesuatu. Dia pintar, dia kaya, dia punya mobil, itu adalah pandangan yang takjub, kagum. Tapi kalau ain yang jelek atau hasidah, yaitu ain yang bisa menyebabkan dampak yang negatif, seperti hasad, tidak senang terhadap orang lain ketika mendapatkan nikmat. Muda ini ya sudah hafal 30 juz. Atau dia seorang baru mendapatkan nikmat kejabatan, orang lain tidak senang dengan jabatan tersebut dan condong untuk melakukan negatif atau ingin mencelaki orang yang mendapatkan jabatan tersebut. Itu adalah pandangan yang buruk. Jadi pandangan itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Pandangan karena kagum dan pandangan karena sesuatu yang negatif.
Itulah hasad. Hasad. Kemudian, ya, asalnya ain itu adalah kagum. Lalu biasanya diikuti dengan respon jiwa yang negatif dari mata kita. Dari mata merespon ke hati, ke otak. Responnya seperti itu. Ya. Jadi ibarat itu racun, sihir, racun. Ain itu adalah racun. Ya. Makanya kata Nabi SAW, al-ainu haqqo walau kana syai'un sabiqa al-qadra sabaqathul ain. Ain itu benar, ya. Andai kata ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, itulah ain. Jadi ain itu adalah sihir yang tak tampak yang diakibatkan pandangan. Makanya jangan heran ada tidak ngaku-ngakui, tiba-tiba kakinya sehat, sorenya sakit. Secara medis tidak tahu sakit apa. Karena ada kemungkinan dari penyakit ain. Saya bacakan hadis dari Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta. Bahwasanya ada seorang yang bernama Sahal bin Hunayf, ya, mandi di Al-Kharar. Ia membuka jubahnya, ya. Kemudian Amir bin Rabi'ah melihatnya. Jadi Sahal mandi, kemudian membuka jubahnya. Ada seseorang yang melihatnya, yang bernama Amir, ya. Kemudian Amir pun berkata, aku tak pernah melihat kulit putih indah ini, bahkan gadis pun tahu. Saking kagumnya Amir terhadap Sahal. Maka Sahal pun saat itu langsung sakit dan langsung sakit parah, tapi tidak mati. Maka Rasulullah SAW menjenguk Sahal, kemudian berkata kepada Amir, mengapa engkau menyakiti saudaramu? Kenapa tidak engkau itu doakan keberkahan untuknya? Maka kemudian Amir berwudu dan bekas air wudunya tadi disiramkan kepada Sahal. Dan Sahal pun sembuh. Jadi obat dari penyakit ain ada dua. Yang pertama, kalau seandainya kita tahu, ya, yang menyebabkan ain kepada kita, maka kita minta air bekas wudunya atau minta air bekas dia mandi. Itu kalau kita tahu, ya, yang menyebabkan kita ain. Tapi kalau kita tidak tahu siapa yang menyebabkan ain kepada kita, maka kita harus diruqyah. Baik itu ruqyah mandiri, ya, ataupun minta tolong tukang ruqyah. Ya. Ruqyah, ya. Itu, Pak. Dan sekali lagi, ain itu adalah sihir melalui pandangan, ya, pandangan, baik itu pandangan ta'ajub atau kagum dan pandangan negatif. Maka ketika kita ta'ajub atau kagum kepada orang lain, maka Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwasannya hendaklah kita mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Semua itu atas kehendak Allah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita doakan, Allahumma barik lakum, semoga Allah berkahi engkau. Atau barakallahu fikum. Ketika kita itu melihat sebuah kekaguman, baik itu kepada mobil, manusia, ataupun hewan, ataupun bayi kita sendiri, kita doakan, Masya Allah, la quwwata illa billah, barakallahu fikum, atau Allahumma barik lakum. Makanya saya sering ketika kagum terhadap anak saya sendiri yang masih bayi itu, saya selalu doakan, Allahumma barik lakum, barakallahu fikum, Masya Allah, la quwwata illa billah. Karena ain itu bukan hanya dari orang lain, tapi dari orang tuanya juga bisa ain, kena ain itu bayi. Ya. Karena ain itu adalah penyakit sihir yang melalui pandangan dan gaib, tidak tampak. Maka hati-hatilah. Maka benteng yang terkuat dari penyakit ain adalah kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena dengan zikir itu, ya, kita bisa terbenteng dari ain. Dan kurangi upload foto kalau tidak yang penting, ya. Dan bayi juga tidak perlu di-upload fotonya. Nanti terkena ain, tiba-tiba panas, demam, tiba-tiba ada yang mati juga. Bahkan di riwayat lain, di hadis lain sahabat mengatakan ada orang yang terjun sendiri dari puncak terjun akibat dari ain. Sekali lagi, ain itu adalah sihir melalui pandangan yang sifatnya gaib, tidak tahu siapa yang kagum dengan kita, tidak tahu siapa yang jahat dengan kita, tidak tahu. Itu saja mungkin dari saya, semoga bermanfaat, ya.
Apabila ada kata kelas yang saya mohon maaf ya, karena ini sudah isya, maka semoga